Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NPM 197002008, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi tentang hukum Ohm dengan menggunakan software Proteus dan membuktikan rumus dari hukum Ohm tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bunyi dari hukum Ohm itu semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan hambatan yang sama. Dengan rumus I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R. Jadi arusnya itu berbanding lurus dengan tegangan dan arusnya itu berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, di sini saya sudah membuat 3 buah rangkaian, di mana rangkaian ini yang pertama untuk mengukur arus, kemudian rangkaian kedua untuk mengukur tegangan, dan rangkaian ketiga untuk mengukur arus dan tegangan. Kita rubah dulu ya, sedikit naikkan ke atas. Ya, jadi yang pertama untuk mengukur arusnya dulu ya. Kita akan membuktikan apakah rumus hukum Ohm ini benar atau tidak gitu. Nah, di sini ada tegangan sebesar 10 volt. Kita rubah dulu ya ke 2 volt. Ke 2 volt agar terlihat perbandingannya. Ada tegangan sebesar 2 volt dan hambatannya sebesar 10 ohm. Untuk mengukur suatu arus dalam sebuah rangkaian, maka alat ukurnya atau ampermeternya dipasang secara seri ya. Dipasang secara seri. Jadi apabila tegangannya 2 volt, hambatannya 10 ohm, berapa arus yang akan mengalir? Kita simulasikan. Nah, jadi hasilnya itu 0 ya. Kenapa 0? Karena seperti rumus yang tadi saya katakan, untuk mencari arus itu V per R, maka tegangan dibagi hambatan. 2 dibagi 10, 0,2, maka hasilnya 0. Kemudian kita rubah tegangannya menjadi 3. Sebesar 3 volt. Maka berapa arus yang mengalirnya? Nah, arus yang mengalir sebesar 0 ya, karena 3 dibagi 10, 0,3, berarti 0. Kemudian kita rubah lagi tegangannya menjadi 5 volt. 5 volt. Kita simulasikan berapa arus yang akan mengalir. Nah, arus yang mengalir sebesar 0, karena 5 dibagi 10, 0,5, maka arus yang mengalirnya adalah 0. Kemudian kita rubah lagi tegangannya menjadi 10. 10. Berapa arus yang akan mengalir? Nah, arus yang mengalir sebesar 1 ya, 1. Karena apa? Karena 10 dibagi 10 kan hasilnya 1 ya. Jadi hasil yang akan terbaca atau arus yang akan terbaca 1. 10 bagi 10, 1. Seperti itu. Jadi semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalirnya pun akan semakin besar. Pada suatu rangkaian tertutup, ini tertutup ya, dengan hambatan yang sama. Jadi rumus dari hukum Ohm itu sudah terbukti ya, sudah benar gitu. Kemudian kita lakukan pengukuran terhadap tegangannya. Terhadap tegangan. Nah, maaf, bentar ya. Nih, supaya kelihatan. Nah,
Di sini kita rubah dulu tegangannya menjadi 2 volt. 2 volt dengan hambatannya 10 ohm. Nilai tegangan yang terukur di sini tergantung nilai sumber atau nilai tegangan yang dimasukkan. Jadi apabila nilai tegangannya 2, pasti yang terbacanya juga 2. Seperti itu ya. Jadi kita ukur, maka hasilnya 2. Kita rubah lagi nilai tegangannya menjadi 3. Sebesar 3 volt, maka tegangan yang terukur berapa? Kita lakukan simulasi lagi. Nah, jadi tegangan yang terukurnya adalah 3. Kemudian kita rubah lagi tegangannya menjadi 5. Maka tegangan yang terukur adalah 5. Kemudian kita rubah lagi 10, misalnya 10 volt, maka tegangan yang terukur adalah 10 volt. Seperti itu ya. Jadi nilai tegangan ini tergantung dari tegangan sumber yang diberikan atau nilai tegangan sumber yang tertera pada sumber ini. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini rangkaian ketiga ada untuk mengukur arus dan tegangan. Di sini kita rubah dulu menjadi 2 volt. Ini prinsipnya akan sama ya, seperti rangkaian pertama. Jadi semakin besar tegangan, maka arusnya pun semakin besar. Kita buktikan. Nah, jadi apabila kita berikan tegangan sebesar 2 volt, maka tegangan yang terukurnya itu atau tegangan yang terbacanya itu sebesar 2 volt dan arus yang terbacanya itu sebesar 0. Seperti itu ya. Kemudian arus yang akan terbacanya berapa apabila kita berikan tegangan sebesar 3 volt. Nah, arus yang terbacanya itu sebesar 0 dan tegangannya sebesar 3 volt. Kita rubah lagi tegangannya menjadi 5 volt. Nah, apabila tegangannya 5 volt, maka berapa tegangan dan arus yang terbacanya? Yaitu 5 volt. 5 volt ya. Dan arus yang terbacanya yaitu 0. Kita rubah lagi tegangannya menjadi 10 volt. Berapa arus yang akan terbaca dan tegangan yang akan terbacanya? Maka kita simulasikan. Nah, jadi tegangan yang terbacanya akan 10 dan arus yang akan terbacanya adalah 1. Jadi semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalirnya pun akan semakin besar. Seperti itu ya, itu bunyi hukum Ohm. Jadi rumus yang tadi itu sudah terbukti benar dan pembuktiannya itu sesuai dengan simulasi yang saya lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.